gitu. Siapa yang ancam? Saya tanya. Adalah, dia bilang. Adalah, dia bilang. Sudah tuh, siapa? Saya tanya lagi. Saya tanya lagi, Bu, siapa? Squad di sini. Squad di sini. Jadi bukan squad tapi squad. Squad di sini. Setelah itu, emangnya abang ngapain ibu? Saya bilang. Abang ada pukul ibu? Saya bilang kayak gitu. Udah abang jangan takut. Saya bilang, kalau abang nggak salah abang jangan takut. Saya bilang kayak gitu. Iya, kata dia. Dia bilang kayak gitu. Udah tuh, emangnya abang sekarang lagi di mana? Saya bilang. Aku lagi di Magelang. Dia bilang gitu. Habis itu yaudah ya, nanti aku kabari lagi. Nah, gitu. Anehnya? Ya, anehnya ya karena dia bilang dia tidak salah, tapi kenapa dia dituduh gitu. Kalau untuk bagaimana pekerjaannya dia nggak pernah cerita kemana enggak. Cuman dia bilang pekerjaan saya, abang ini sibuk deh, jadi harap maklum kalau jarang ngasih kabar kayak gitu. Cuman dia bilang ketika kamu tanya, emang abang bikin sakit ibu gitu? Ya enggak lah dek, dia bilang gitu. Menurut saya malah mikirnya dia sakit waktu itu. Tanggal 21 Juni itu dia video call saya gitu. Dia video call saya sekitar jam 11:30. Karena memang dia bisa mengabari itu jam-jam segitu yang dia memang santainya gitu. Karena habis bekerja. Jadi saya angkat, sudah itu lagi di mana dek? Dia bilang, lagi di rumah bang. Enggak dinas, enggak. Terus dia ngomong, abang ada yang mau abang ceritain, kata dia gitu. Ada yang mau abang bilang, abang ada masalah dek, dia bilang gitu. Terus dia bilang, tapi abang nggak bisa ngomong gitu. Masalah ini ke mama, ke bapak, ke adik, ke Depi, adik Reja, Kak Yuni, bahkan ke adik, tanya gitu. Terus ceritalah bang, saya bilang. Ceritalah bang, jangan dipendam sendiri, saya bilang gitu. Enggak lah dek, biarlah abang yang nanggung ini semua, dia bilang. Dia bilang seperti itu. Biarlah abang yang nanggung ini semua. Terus saya bilang, terus dia bilang lagi gitu. Kenapa kau masih nunggu abang dek, kata dia. Kenapa kau masih nunggu abang dek, kata dia gitu. Ya karena aku sayang sama abang, saya bilang. Kami sudah saling menangis kan bu, gitu. Di video call itu. Buka ya hatimu ya dek, dia buat laki-laki lain, dia bilang gitu. Buka ya dek hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Menikah pun nanti kau punya anak kalian bahagia. Kalau abang tetaplah sendiri dek, dia bilang gitu. Saya bantah. Ya. Kamu bantah? Saya bantah. Nggak mau, saya bilang gitu. Aku maunya nikah sama abang gitu. Terus dia bilang, dia cuma diam. Abang nggak sayang ya sama adik? Saya tanya. Dia cuma diam. Terus, udah dulu ya dek, katanya. Abang, aku mau tidur, kata dia. Dadaku sesak dek, kata dia gitu. Terus saya bilang, abang sakit, saya bilang gitu. Aku telepon adik Reja ya, buat ngantar obat untuk abang ya, saya bilang gitu. Enggak dek, aku mau tidur aja, kata dia. Ya udah, karena dia mau tidur, saya ajak berdoa bersama gitu. Di video call, habis itu saya suruh dia tidur. Itu 21 Juni ya. Iya. Jadi bisa dibilang Fer, sebelum Joshua meninggal itu ada 2 percakapan penting lah kira-kira yang kamu ingat ya, yaitu soal membuka hati 21 Juni dan tanggal 7 Juli soal kurang ajar
Kalau naik bikin ibu sakit, dia akan dibunuh. Itu kira-kira ya. Di luar itu masih ada, Fer? Sekitar tanggal 19 Juni kalau nggak salah, Bu. Dia ada ngomong, abang minta maaf ya dek, kata dia. Chat WA. Abang minta maaf ya dek. Maaf kenapa bang? Saya tanya. Pokoknya abang minta maaf ya kalau abang banyak salah. Dia bilang gitu. Terus, salah apa? Gitu. Minta maaf kenapa? Enggak dek, takutnya abang nggak sempat minta maaf. Dia bilang, abang ini kenapa ngomong gitu? Saya WA. Kayak apa aja kayak gitu. Cuman di-read, nggak dibalas lagi. Itu sekitar 19 Juni. 19 Juli kalau nggak salah, 19 Juni. Ya, 19, 21 dan kemudian 19, 21 Juni, lalu kemudian 8 Juli atau 1 hari sebelum Yosua meninggal. Keluarga mengaku lelah melihat proses hukum pembunuhan Yosua seperti jalan di tempat. Benarkah mereka memang menyerah? Sebenarnya bukan menyerah, lelah melihat pekerjaan polisi yang begitu memutar-mutar kayak gasing. Itu yang sebenarnya, bukan menyerah, tapi capek melihatnya. Kita bawakan dalam doa kita agar pengacara kita yang di Jambi dan terutama yang di Jakarta selalu diberikan Tuhan roh hikmat bijaksana agar bisa menjalankan ataupun menuntut keadilan buat anak kita dan buat kami keluarga, terutama buat rakyat Indonesia yang sudah dibohongi dalam kasus ini. Saya bersama ibu dari almarhum Yosua, ia adalah Ibu Rosti Simanjuntak, dan kekasih almarhum Yosua, ia adalah Vera Simanjuntak. Bu Rosti, saya jadi mau minta klarifikasi karena beredar kabar mau mundur, mau menyerah. Sebenarnya gimana suasana hati ibu? Walaupun kami suasana hati sangat berduka, kalau kata-kata menyerah tidak ada bagi kami. Begitu kejam mereka memperlakukan anak kami, dibunuh. Keji, biadab, malah dipitnah, kami tidak akan menyerah. Kami akan tuntaskan kasus ini agar terungkap dengan seadil-adilnya dalam kebenaran. Jadi kami mohon kepada semua penegak hukum, jaksa maupun hakim, bahkan Pak Presiden, Pak Mahfud, semua yang ada di dalamnya, dan media, mohon dibantu agar kasus ini terungkap dengan seadil-adilnya. Bu Rosti, kan ibu sudah mendengar penjelasan yang tidak bisa ibu terima di hari Senin tanggal 11 Juli waktu itu soal penyebab ditembaknya. Waktu itu kan masih disebut tembak-menembak. Iya. Ibu. Sebentar lagi akan sudah dimulai persidangan. Dan di situ ibu juga akan mendengar kesaksian-kesaksian dari mereka yang jadi tersangka dan kemudian jadi terdakwa soal mengapa ia ditembak. Apakah ibu memang benar-benar ingin tahu apa motifnya? Mengapa Yosua ditembak? Ya selaku orang tua pasti menginginkan ini apa penyebab yang bukti nyatanya. Ya semua alat-alat komunikasi dengan barang bukti CCTV di rumah itu, kalau benar-benar mereka tidak ada salah, agar membuktikan ini kan harus ditunjukkan. Ya, saya bertanya ini Ibu karena nanti juga akan, ya namanya terdakwa, dia akan melakukan apapun, mengatakan apapun untuk membela dirinya, termasuk mengatakan atau bersaksi soal aib atau perbuatan yang dilakukan oleh Yosua pada Ibu Putri. Seberapa siap hati ibu untuk mendengar tentang kesaksian mereka soal almarhum? Bagaimana kami siap sebagai ibu kalau anak kami dipitnah? Bagaimana? Tidak mungkin. Coba ditarik ke diri mereka. Anak mereka diperlakukan seperti itu, udah dibunuh, dipitnah tanpa ada barang bukti, tanpa ada bukti nyata. Kalau mereka mau bersaksi, mau apa, memutar-mutar semua seperti sekarang ini, skenario rekayasa mereka, itu kan mulut bisa
berbicara lidah tidak bertulang. Ya sekarang nyatakan agar hukum itu benar-benar nyata sesuai dengan undang-undang yang adil di negara kita ini. Ya. Jangan hanya pembohong dan membohong terus mereka yakinin. Ya untuk meyakini kami sebagai orang tua, terlebih saya seorang ibu, dan publik masyarakat, tunjukkanlah bukti yang nyata. Jadi mereka sebagai penegak hukum, semua buktikan itu. Jangan hanya percaya dengan sepihak. Ya. Saya menanyakan ini karena akan bisa saja kesaksian ini sesuatu yang merusak nama Yosua misalnya, atau mengganggu kenangan baik kita, kenangan baik ibu soal Yosua. Makanya saya bertanya, seberapa besar kekuatan hati ibu untuk mendengar apapun yang menjadi motif ditembaknya Yosua, yang mungkin itu bisa jadi sangat personal. Ya, kita bisa berdoa. Ya, pengharapan kami kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang Maha Kuasa, Mahkamah Agung yang sangat tinggi, akan bekerja nanti di pengadilan nanti kepada jaksa dan hakim. Seperti kami sebagai orang ibu, apalah yang kami perbuat, kami hanya bermohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya. Begitu juga penegak hukum, agar diberikan Tuhan roh takut kepada mereka, roh takluk kepada mereka untuk penyelesaian masalah ini, agar terungkap dengan sebenar-benarnya. Itulah permohonan kami sebagai orang tua dan kesiapan hati kami. Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menopang kami, Tuhan yang menguatkan kami. Karena itulah pengharapan kami sesuai iman kepercayaan kami. Ya. Tiada yang melebihi dari kuasa Tuhan. Apabila Tuhan sudah bekerja, semua akan nyata. Seperti firman-Nya mengatakan, ya dan amin. Itulah yang kami imani dalam hidup ini. Cuman itu harapan kami kepada penegak hukum nantinya. Semoga harapan kami didengarkan. Jeritan tangisan saya dan jeritan darah tangisan anak saya, mereka akan perhitungkan. Pulihkan nama anak saya, walaupun nyawanya sangat berat. Duka ini sangat berat dengan pembunuhan anak kami. Tapi kami mohon, pulihkan nama anak saya, pulihkan nama anak keluarga. Jangan kami selalu difitnah. Karena mereka tidak bisa menyelesaikan ini dengan bukti. Mereka takut sama Tuhan, tidak takluk sama Tuhan. Takluk akan perbuatan jahat. Jangan mereka mengikuti kata-kata pembohong. Buktikan hukum dan undang-undang di negara ini dengan seadil-adilnya. Ibu akan melihat persidangannya? Saya akan melihat, semoga Tuhan akan memberikan saya kesehatan dan kemampuan. Saya akan hadiri persidangan itu nanti. Ibu akan mau lihat persidangan itu? Saya akan lihat persidangan itu. Demi anak terakhir nama anak saya akan berjuang melihat persidangan itu nanti. Ya. Bu Rosti, kalau bisa bertemu dengan Pak Ferdi Sambo, dengan Ibu Putri, Ibu mau? Diselesaikan dululah hukum sesuai dengan perbuatan mereka. Apabila hukum ini sudah berjalan sesuai dengan perbuatan mereka, kalau memang mereka benar-benar dengan hati tulus mau bertemu, ya nggak apa-apa. Tapi dengan harapan hukum sesuai dengan perbuatan mereka dijalankan dengan sebenar-benarnya, itu aja. Hanya mau bertemu jika sudah selesai persidangan. Semua persidangan dan hukum sesuai dengan perbuatan mereka. Waktu itu ada permintaan maaf kan dari Ferdi Sambo? Belum ada sama sekali permintaan maaf mereka kepada kami. Sama sekali nggak ada. Dan Ya waktu dia mau informasi pun diperiksa nggak itu loh ada. Bu, maksud saya minta maaf. Yang dikatakan adalah turut berduka cita gitu. Tapi kalau Ferdi Sambo dan Ibu Putri minta maaf, Ibu mau memberikan maafnya? Kalau selesai semua
hukum sesuai perbuatan mereka, karena kita kan manusia, ciptaan Tuhan juga seperti yang mereka katakan. Kalau mereka sadar jadi ciptaan manusia, ciptaan Tuhan, ya kita kan diberi kata pengampunan. Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Tapi tidak lepas dari itu, semua hukum akan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan seadil-adilnya. Baik, Ibu Rosti Simanjuntak, Vera Simanjuntak, terima kasih sudah hadir di program Rosi, sudah hadir di Kompas TV. Semoga Ibu sehat, Vera juga sehat. Terima kasih. Dan tetap kuat. Amin. Horas seda. Horas.